kita tanpa ada bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi banyak 70 kali dan itu apa juga ada ajarannya dari Nabi banyak-banyaknya. Sudah. Kalau ini nanti kita bicarakan ya, tidak usah saya jawab dulu. Tunggu saja, ya, tunggu saja. Karena nanti kita mengulang daripada apa yang ya dipertanyakan. Maka yang saya maksud ada pertanyaan itu berkaitan dengan apa yang kita bicarakan malam ini, atau mungkin sebelumnya hal-hal yang belum saya jelaskan, nggak usah dipertanyakan. Ya, monggo Pak. Mas Didi atau apakah ada beda posisi tidur antara laki-laki dan wanita? Miringnya. ini ada pertanyaan apakah posisi tidur itu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Karena begini, laki-laki Nabi itu ke kanan, apa perempuan ke kiri? Masalahnya kalau perempuan ke kiri kan berarti kemudian nyingkuri. Mungkin yang dimaksud nyingkur suami. Oh, bojoku nyingkur. Bahaya jaringan. Bahaya nyingkur suami. Sepanjang yang saya tahu, saya belum menemukan dalil lain selain hadis ini. Jadi laki-laki perempuan tetap ketika doa ini, jadi ketika doa saja, ya menghadap ke kanan, sisi kanan dengan menjadikan sisi kanan menghadap ke sisi kanan, bisikil aiman, ya. Sisi kanan, miring kanan. Bukan miring kiri, ya. Tapi kalau ya sekalipun mohon maaf, sekalipun sama-sama menghadap ke kanan, itu juga yang lagi nyingkur gitu. Iya tapi ini ya, ini ya. Tapi nek apa jenenge berbeda kan berarti begini. Membelakangi. Saya hanya begini saja, saya hanya menyatakan bahwa kalau jenengan menemukan dalil lain khusus perempuan, ya karena selama ini yang terjadi termasuk sholat saja nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Sholat saja nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Yang selama ini kita sepertinya membedakan untuk laki-laki perempuan. Khususnya dalam hal rukuk dan sujud, ya, itu. Tapi saya tidak menemukan dalilnya untuk membedakan kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan ditutup. Itu justru Nabi memerintahkan, khususnya ketika sujud itu membuka dan mengangkat siku. Untuk apa? Nabi menyatakan andaikan ada anak kambing lewat di bawah perut itu bisa lewat. Dan itu syariat. Artinya bahwa kita nggak boleh duduk dengan sujud dengan sendekru atau ditutup, ya, menutup dada, menutup perut, itu nggak boleh. Jadi tidak ada bedanya. Jadi sepanjang yang saya tahu itu saya tidak membaca ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau jenengan menemukan, alhamdulillah. Saya kan enak saja, karena ketika saya berpendapat sekian tahun berikutnya saya baru menemukan hadisnya. Ada yang juga begitu, ya, ada yang begitu. Tidak hanya itu, ya, tidak cukup hanya itu. Saya memahami putusan tarjih saja. Nanti mungkin kita sedikit mengulang kaitannya dengan bangun dari sujud saja. Itu yang kita pahami dengan putusan tarjih itu berbeda.
Dan itu lama kita bisa memahami putusan tarjih itu. Selama ini saya melihat semua masih berbeda dengan putusan tarjih. Nah, oleh itu maka tolong jenengan baca putusan tarjih baik yang pertama maupun yang kedua kaitan dengan bangun dari sujud. Itu caranya bagaimana? Ya. Itu yang paling penting itu adalah ketika tangan kita tekankan pada tanah, itu apa kembali ke lutut atau tidak? Gitu. Ya, itu apa kembali ke lutut atau tidak? Itu tolong dibaca dengan pelan. Ya. Selama ini kan kita menyatakan kembali kepada lutut. Ya. Nah, hanya begini saja. Jenengan kembali kepada lutut, mengembalikan tangan kepada lutut itu berdasarkan putusan atau berdasar dalil. Nah, itu. Kan itu lah. Ya. Berdasar dalil itu artinya bahwa kan kita menggunakan dalil menyatakan bahwa Rasulullah itu kalau sujud mendahulukan lutut, kalau bangun mendahulukan tangan. Nah, itu mendahulukan tangan. Berarti kalau tangan itu kita pindahkan ke lutut, itu berarti apa? Berarti apa? Lutut yang belakangan, kan gitu, belakangan. Tapi kalau kita tidak pindah ke lutut, berarti tangan lebih apa? Lebih dulu apa lutut dulu? Lutut dulu. Ya, lutut dulu. Berarti berbeda ini, berbeda. Nah, ini nanti akan jenengan berdasarkan pemahaman apa berdasarkan dalil, yang itu aja. Tapi yang saya tahu yang setelah saya baca ulang itu ternyata di HPT itu tidak ada meletakkan lagi ke lutut. Langsung berdiri. Dan itu tidak pernah kita lakukan. Nah, oleh itu maka kenapa itu terjadi seperti itu? Ya karena tapi tidak terasa itu sebenarnya berbeda dengan putusan tarjih. Tapi sepertinya kita ini kadang-kadang kalau ditunjukkan bahwa berbeda gitu, kok berbeda gitu. Tapi kalau tidak merasa ya, berbeda, itu seakan-akan kita melaksanakan putusan tarjih. Padahal berbeda. Nah, inilah. Tapi ya sudahlah. Oleh itu maka mohon maaf kita ini jangan terlalu alergi pada yang berbeda. Jangan terlalu alergi. Yang penting adalah apa alasan yang digunakan untuk berbeda itu. Apakah dalil atau bukan? Kalau dalil kita nggak usah persoalkan. Itulah barangkali mudah-mudahan manfaat. Dari intinya bahwa malam hari ini doa itu masuk kategori ibadah. Dan karena ibadah kita harus berdoa dengan doa yang maksud. Jangan sampai nambahi atau ngurangi. Ya. Karena doa itu doa wal ibadah, dan doa itu karena doa itu ibadah maka apa al aslu fil ibadah al butlan. Bahasanya ibadah itu batal kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ada perintah lakukan, nggak ada perintah jangan ya. Termasuk perintah merubah. Termasuk perintah merubah. Kalau ada perintah merubah lakukan, kalau nggak ada jangan. Saya gitu aja. Saya tidak menolak yang berbeda, silakan berbeda, tapi saya hanya begitu. Termasuk doa dengan bahasa Jawa. Usahakan doa itu sebisa-bisanya dengan bahasa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau nggak bisa, ya belajar. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.